seperti di rumah. Rasa senang gembira yang ada di hatinya. Prestasi kan datang untuk menggapai cita-cita. Pendidikan sekolah bisa lebih indah, jangan marah-marah. Mari kita ramah, anugerah artikan, jabat selalu terdepan. Senyum sapa salam itu pedoman di sekolah. Ramah anak. Bisa lebih indah, jangan marah-marah. Mari kita ramah, anugerah artikan, jabat selalu terdepan. Senyum sapa salam itu pedoman di sekolah. Ramah anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik CPD Semantika. Untuk materi PLS kali ini kita akan membahas mengenai materi tentang sekolah ramah anak. Di sini ada Pak Kanda sebagai pemateri dan sekaligus guru, lalu pembina sekolah ramah anak. Halo Pak. Jadi saya kan bingung nih, gimana batasan anak sebagai saya sebagai anak, apakah dari PAUD atau gimana? Tolong Bapak bisa jelaskan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat jumpa anak-anakku CPD Semantika. Pertama Bapak berharap bahwa Ananda semua, kita semua senantiasa berada dalam sehat walafiat, ya, berada dalam lindungan Allah SWT. Dan jangan lupa protokol kesehatan, ya. Baik, Bapak akan memberikan paparan tentang sekolah ramah anak, ya. Tadi pertanyaan bahwa bingung dia, ya, bingung. Siapa? Yang disebutkan sekolah ramah anak. Jadi ada anak, ada sekolah ramah, ya. Jadi anak dulu siapa yang disebut anak, ya. Bingung juga dia itu, apakah termasuk remaja atau anak, ya. Nah ternyata ya bahwa yang disebut anak itu adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Termasuknya yang dalam saya juga kandung. masih anak, ya, berarti. Ya termasuk, ya. Jadi anak-anak SMA sampai dengan kelas 12 itu sebelum usianya 18 tahun masih sebut kategori anak, ya. Itu. Jadi kenapa harus ada sekolah ramah anak sih? Ya, sebelum Bapak menjawab kenapa harus ada sekolah ramah anak, ya, baik kita lihat dulu latar belakangnya, ya. Nah, kenapa harus ada sekolah ramah anak? Itu karena anak punya hak, ya, anak punya hak, dan haknya ini harus dijamin. Ya, harus dijamin hak anak, ya. Jadi apa saja hak-hak anak tuh? Ya, hak anak, ya, di dunia bahkan di sekolah itu ada 4, ya. Hak hidup, hak tumbuh kembang, dan hak perlindungan, dan hak partisipasi, ya. Nah sekarang hak anak sudah jelas, ya. Itu yang menjamin tentang aturan-aturan yang menjamin tentang hak anak, ya, tentang terselenggaranya sekolah ramah anak, ya, itu ada 3. Pertama, Konvensi Hak Anak (KHA).
Yang kedua, keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar nomor 23 tahun 2002 ya. Di mana dikatakan bahwa negara, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban bertanggung jawab ya terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Nah itulah tata aturan yang menjadi payung hukumnya. Ya. Dasar hukumnya. Ya, dasar hukumnya. Jadi kan sekarang materi membahas tentang sekolah ramah anak. Ya. Jadi apa itu sekolah ramah anak? Definisinya? Ya. Nah, sekolah ramah anak dan implementasinya di SMA 3 Kuningan ya. Di SMA. Ini. Nah, sebelum Bapak menjawab apa itu sekolah ramah anak, maka akan saya lihat dulu tentang kegiatan anak. Jumlah waktu kegiatan anak dilihat dari kacamata SRA, sekolah ramah anak ya. Bahwa anak itu yang sudah berjalan nih, itu ada 8 jam di rumah, 8 jam di sekolah, dan 8 jam itu untuk hal yang lain-lain. Atau sepertiganya itu anak-anak ada di sekolah. Sepertiganya anak di sekolah. Itu menurut tinjauan sekolah ramah anak ya, dari kacamata sekolah ramah anak. Nah, sekarang apa yang disebut sekolah ramah anak dan kenapa harus ada sekolah ramah anak gitu ya? Itu. Kita harus berangkat dari latar belakang. Nah, kenapa harus ada SRA? Iya. Jadi menjawabnya harus dilihat dari latar belakang ya. Latar belakangnya satu ya. Kenapa harus ada SRA gitu ya? Kenapa dan apa sekolah ramah anak? Latar belakangnya satu, bahwa belum ada evaluasi tentang pendidikan yang berbasis hak anak yang sepertiga waktu ada di sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah keprihatinan orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah karena kondisi anak-anak di sekolah yang rawan kekerasan, yang rawan keracunan, rawan kecelakaan, yang sekolahnya kotor, kondisi gedung yang mudah roboh, kemudian nafsa, kemudian rokok, radikalisme, lingkungan yang tidak sehat, sampai kepada bullying. Itu sebuah keprihatinannya ya. Berangkat dari keprihatinan. Jadi bermacam-macam tindakan kekerasan sebagai keprihatinan orang tua. Kemudian dan masih banyak ada proses pendisiplinan ya yang menggunakan hukuman. Punishment ya. Nah, kemudian berangkat dari itu, ini latar belakangnya ya. Latar belakangnya, maka pemerintah memiliki kebijakan. Keluarlah kebijakan pemerintah, yaitu dengan Kepres nomor 36 tahun 90 tentang ratifikasi KHA, Konvensi Hak Anak, diratifikasi. Yang kedua, Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dan Perubahan. Yang ketiga, Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas. Kemudian Inpres 1 2017 tentang Germas. Kemudian dan Permen P3A nomor 8 tahun 2014 tentang kebijakan SRA dan yang lainnya ya. Nah, itulah latar belakang munculnya atau dibangunnya sekolah ramah anak ya. Dan kenapa harus ada sekolah ramah anak?
Nah, jadi setelah tadi melihat latar belakangnya ya, dan tadi disebutkan bahwa ada hak anak, ternyata bahwa yang disebut sebagai sekolah ramah anak itu adalah satuan pendidikan formal, informal atau non formal yang bisa menjamin hak anak dan melindungi anak dari segala tindakan kekerasan ya, termasuk bullying itu ya, dan terjadinya mekanisme pengaduan. Jadi ada 3 ya. Itu. Jadi menjamin adalah sebuah institusi yang dapat menjamin hak anak, melindungi anak dari segala tindakan kekerasan, dan terjadinya adanya mekanisme pengaduan. Ya. Nah itu yang disebut definisi sekolah ramah anak. Nah, tadi kan definisi. Sekarang bagaimana konsep penerapan sekolah ramah anak di sekolah kita Semantika? Ya, konsep sekolah ramah ya. Bagaimana konsepnya? Ya. Jadi konsepnya itu membangun karakter yang baik sebetulnya ya, dengan cara merubah paradigma. Merubah paradigma ya. Yang pertama paradigmanya dulu dari guru ya. Dulu guru menjadi pembimbing, menjadi orang, bisa bertindak sebagai orang tua, bisa sebagai sahabat ya itu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kalau dulu ada tata tertib aturan itu yang dicatat adalah pelanggaran, maka keluarnya hukuman. Ya. Nah sekarang ada hukum. Ya, kalau sekarang rubah paradigmanya ya. Nah, yang sekarang yang dibuat adalah tata tertib positif, sehingga anak itu dibentuk pola pikirnya yang positif, yang optimis, sehingga yang dicatat itu bukan hukuman lagi, bukan pelanggaran, tetapi hal-hal yang dibuat yang positifnya oleh anak, sehingga bukan hukuman tapi reward atau apresiasi lah minimal gitu ya. Nah, apresiasi itu yang nomor 1 ya, mengubah paradigma. Nah, kemudian yang keduanya, semua stakeholder yang dianggap dewasa, warga Semantika nih, warga Semantika Kuningan harusnya memberikan ketauladan yang baik lah, sehingga menjadi panutan bagi siswanya. Ya, betul. Guru kan harus digugu dan ditiru gitu ya. Ada peribahasa gitu kan dulu ya. Makanya ini artinya semua yang ada di sini, terutama guru ya, itu harus bisa digugu dan ditiru. Artinya uswatun hasanah lah, selalu memberikan contoh toladan. Kemudian yang ketiga, memastikan bahwa semua warga sekolah itu proaktif dalam kegiatan sekolah ramah anak. Semuanya itu ya, mulai dari kepala sekolah ya, mulai dari komite kepada guru TU ya, terus sampai kepada OB ya, itu semuanya harus proaktif dalam membangun sekolah ramah anak. Yang keempatnya itu memastikan ada kerjasama ya dengan orang tua, ada kerjasama orang tua ya. Juga orang tua sejauh mendukung, ada dukungan dari orang tua, dari dunia usaha, dari alumnus. Nah, itulah konsep sekolah ramah anak ya, ada 4. Sekarang prinsip ramah anak seperti sekolah ramah anak. Oh iya, ada konsep ya. Sekarang ada prinsip. Konsep dengan prinsip lain ya. Berbeda ya. Nah, yang pertama non diskriminasi. Jadi semua anak, semua siswa diperlakukan dengan sama ya. Tidak ada perbedaan karena anu tidak ada. Jadi guru yang mengajar sebagai pengajar profesional, kemudian
tenaga kependidikan juga sebagai layanan juga profesional, semua dilakukan profesional ya, tidak ada diskriminasi baik di kelas maupun di luar kelas. Itu. Kemudian yang berikutnya, kepentingan terbaik bagi anak, perhatian, artinya care gitu kepada anak, Kepedulian ya. gitu. Betul, jadi kepedulian ya. Jadi semua yang dibangun di sekolah itu selalu bertujuan mencari yang terbaik buat anak. Ya, itu. Kemudian kelangsungan hidup dan perkembangan, artinya ini anak hidup bebas ya, dan untuk mengembangkan potensinya sesuai potensinya, tidak dipaksakan kamu harus jadi apa, kamu harus jadi ini, tidak. Tapi mereka akan muncul hidupnya itu sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Sesuai minat bakat. Nah, sesuai dengan minat bakatnya ya. Bahkan di sini ada yang jadi penyanyi kan? Ya. Ada yang jadi profesor kan? Ada juga yang jadi insinyur, itu yang MRT Jakarta alumnus kita. Ya, pengerjaannya itu. Dan seterusnya ada yang penyanyi, ada dan seterusnya. Jadi kita mengembangkan sesuai anak itu sesuai jati dirinya dan dengan potensi yang dimilikinya. Kemudian partisipasi anak, prinsip itu partisipasi, jadi sesuai dengan konsep sekolah ramah anak bahwa partisipasi anak itu selalu diutamakan. Ya, contohnya seperti kita akan membuat program OSIS, ya, membuat tata tertib positif, dilibatkan, ya. Jadi apa ini itu termasuk dari anak, ada sharing dan ada diskusi dulu dengan anak. Ya. Kemudian termasuk apalagi coba kira-kira termasuk apa lagi yang pernah Anda buat? Yang proposal gitu. Proposal, itu kan? Termasuk satgas kan? Ya. Termasuk satgas, itu kan? Ini adalah sebuah realita bahwa di sekolah ramah anak itu menyampaikan partisipasi anak. Itu ya. Kemudian pengelolaan yang baik, yang terakhir adalah pengelolaan yang baik. Berarti pengelolaan yang baik itu manajerial yang rapih, yang profesional ya. Nah, itulah prinsip sekolah ramah anak. Nah, sekarang kondisi apa yang diharapkan dari sekolah, dari Semantika setelah adanya sekolah ramah anak? Kondisi ya. Iya. Nah, jadi jelas bahwa segala sesuatu itu ada tujuan yang baik, yang positif yang diharapkan ya. Nah, ternyata bahwa di sekolah ramah anak itu tujuan yang ingin dicapai kondisi sekolah yaitu dalam singkatan barisan. Barisan ya. Barisan. B-nya apa coba kira-kira? Bersih apa? Ya. Bersih. Nah, A-nya apa kira-kira? A-nya aman, ya, bersih, aman. R-nya ramah, iya. I-nya indah. Satu lagi I-nya inklusif. Bari S-nya sehat dan N-nya nyaman. Jadi inilah yang diharapkan dengan hadirnya sekolah ramah anak di sekolah. Kondisi yang diharapkan adalah barisan ya, itu. Barisan ya. Nah, silakan. Nah, sekarang tadi kan kondisi yang diharapkan di sekolah itu barisan ya. Iya. Sekarang apa saja pilar-pilar yang ada dalam sekolah ramah anak? Iya. Nah, jadi untuk mengeklusifkan permasalahan, jadi arti untuk membatasi permasalahan dari permasalahan yang lain ya, topik maksudnya permasalahan itu di sini topiknya, maka harus ada dinding-dinding yang disebut sebagai pilar ya. Pilar. Jadi ada topik yang harus dibahas supaya terfokus gitu ya. Nah, pilarnya ada 3 ya. Apa tuh? Nah, pilarnya 3. Kira-kira apa? Neng bisa tahu gak kira-kira pilarnya 3? 3 pilar sekolah ramah anak. Kira-kira apa coba? Dalam komunikasi bisa nggak? Komunikasi. Bisa. Ya, pilarnya itu pertama
siswa Melibatkan anak ya, siswa anak. Kedua apa kira-kira? Orang tua, Orang tua, bagus, betul. Anak, orang tua, dan ketiga kira-kira? sekolah. Ya sekolah, institusi ya. Iya, sekolah. Jadi pilarnya itu ada 3 ya. Ada anak, ada orang tua, dan ada sekolah. Tapi harus ini, kalau cuma pilarnya saja tidak dijalin tidak akan berfungsi. Ya. Tidak akan berfungsi sebagai pendukung sekolah ramah anak ya, maka harus dijalin ya, harus dijalin. Ada komunikasi antara anak dengan orang tua, ada komunikasi orang tua dengan sekolah, dan ada komunikasi, menjalin komunikasi siswa dengan sekolah ya. Nah itulah, kalau ini semuanya berjalan ya, insya Allah akan lancar ya. Jadi keterlibatannya berkomunikasi. Betul. Dengan 3 pilar tuh. 3 pilar, ada komunikasi ya. Nah sekarang komponen yang terkait dalam SRA itu apa saja Kak? Komponen itu dari alat ya. Iya. Komponen itu berarti alat-alat ya, kalau kita stakeholder kalau di sini mah ya sebutnya. Nah yang pertama itu adalah ada 6 ya. Komponen sekolah ramah anak itu ada 6. 1, kebijakan tentang SRA ya, baik kebijakannya itu mulai dari pusat ya, kebijakan itu merupakan perundang-undangan. Ada tadi Kepres ya, kemudian ada KHA. Nah itu kan sebuah kebijakan. Kemudian pemerintah daerah juga kebijakan, harus mengeluarkan kebijakan. Kebijakannya berupa membangun apa kira-kira, kota layak anak ya, kota layak anak. Iya, KLA. Nah itu berupa kebijakan tentang sekolah ramah anak, karena bermuara ke sana. Seperti SMA 3 ya, SMA 3 itu kebijakannya ya, 1, menjadikan sekolah sebagai sekolah sehat, adanya kantin sehat, adanya UKS ya, adanya taman hijau, kemudian menjadikan sekolah sebagai sekolah adiwiyata ya, adiwiyata mandiri. Ini berarti konsep lingkungan hidup. Nah itu, nah ini semuanya bermuara kepada sekolah ramah anak sebagai kebijakannya itu ya. Nah kebijakannya kalau sekolah selain tadi berupa membuat SK. Jadi ada satgasnya ya, itu baru kebijakan. SK, siapa orang-orang yang terlibat, guru yang siapa, pembinanya siapa, satgasnya siapa gitu ya. Dan sampai kepada untuk anggaran biayanya dimasukkan ke dalam RKAS. Itu berarti berupa kebijakan sekolah ya, tentang sekolah ramah anak. Yang keduanya, pendidik dan tenaga kependidikan ya, yang terlatih tentang SRA. Artinya guru yang profesional mengajar harus kondusif mengajarnya sehingga anak senang belajarnya ya. Ada semangat belajar. Semangat belajar gitu ya. Mengeksplor anak sehingga moodnya tinggi lah untuk belajar itu dan ramah. Kemudian dari tenaga kependidikan ya, TU maksudnya, ini sebagai layanan juga profesional, paham tentang sekolah ramah anak ya, sehingga layanan yang baik. Dan yang ketiga itu KBM ya, KBM yang baik ya, kegiatan belajar mengajar ya, kegiatan belajarnya yang kondusif ya. Kegiatan belajar yang kondusif itu berarti yang menyenangkan ya, yang tidak banyak PR-nya, jangan terlalu memberatkan tugasnya ya, yang enjoy gitu ya, yang ringan-ringan saja. Betul, yang ringan-ringan saja, tapi bisa mengeksplor pemikiran siswa ya. Itu KBM yang baik. Dan jangan lupa, KBM yang baik tidak ada diskriminasi, tidak membeda-bedakan siswa. Semua siswa mendapat perlakuan yang sama ya, dan profesional lah gitu ya. Nah itu. Yang keempat, sarana prasarana yang ramah anak. Nah
di kelas itu tidak boleh ada apa meja yang membahayakan. lancip. Ya misalnya yang lancip, kemudian kursi yang sudah rombeng mau roboh gitu ya, nggak boleh. Harus segera diganti gitu. Apa? Harus segera diganti. Ya harus segera diganti. Kemudian termasuk itu pintu harusnya dibuka, daun pintu dibukanya keluar, ya daun pintu. Kemudian tidak boleh lantainya licin sehingga anak bisa terjatuh, ya. Dan termasuk ada titik kumpul, ya. Titik kumpul di mana kalau ada gempa, ya, ada gempa atau ada apalah, kita pastikan anak selamat. Anak selamat, ya. Dan itulah ya untuk sarana, dan termasuk di luar itu tidak boleh ada pohon-pohon tumbuh, ya, pohon atau bunga-bunga yang berduri yang membahayakan, itu nggak boleh, ya. Dan apalagi ada yang bersifat racun, ada yang bisa mengkontaminasi ruangan, ya nggak boleh itu, ya. Itu jadi ruangan yang representatif dengan lingkungan yang bersih, hijau, ya, dan berwawasan lingkungan hidup, ya. Itu sarana prasarana. Kemudian yang kelima, partisipasi anak, ya. Tadi sudah Bapak jelaskan partisipasi anak, ya. Kira-kira di mana aja tadi partisipasi anak? Partisipasi siswa dilibatkan di sekolah. Kira-kira tadi bisa disebutkan lagi di mana? Di sekolah. Di sekolah sebagai apa? Kira-kira tadi berupa partisipasi. Sebagai apa? Iya, misalnya ini di kelas misalnya. Silakan Anda pikirkan tentang itu kan partisipasi, ya. Atau misalnya di OSIS tadi kan Bapak sebutkan, ya, untuk memberikan masukan-masukan gitu kan, untuk jadi pendapatnya masing-masing itu, ya. Berpartisipasi. Ada tutor sebaya, ya. Dalam sosialisasi, ya, dalam sosialisasi misalnya sekolah ramah anak. Tidak mesti oleh pembina, tapi menyampaikan sosialisasinya dari ke teman lain oleh siswa. Artinya itu tutor sebaya, ya. Nah itu. Dan yang terakhir, yang keenam adalah partisipasi orang tua, ya. Kemudian lembaga masyarakat, dunia usaha, sampai kepada harus adanya partisipasi alumnus, ya. Nah, itulah komponen sekolah ramah anak, itu ada 6 tadi, ya. Nah, tadi gitu. Komponen nih. Sekarang apa saja hak dan kewajiban anak sebagai sekolah ramah anak di sekolah kita? Ya. Nah, ada hak, ada kewajiban, ya. Tadi haknya anak itu kan sudah Bapak jelaskan. Sebetulnya banyak hak itu. Hak hidup anak itu banyak sekali, ya. Termasuk menghirup udara. Hak. Iya, itu hak. Iya, termasuk bermain. Termasuk mengembangkan bakatnya, itu hak, ya. Tapi yang paling pokok adalah haknya itu ada 4. Tadi apa? Hak hidup, tumbuh kembang, hak tumbuh kembang, kemudian hak perlindungan dan hak partisipasi, itu hak. Nah itu. Kemudian ada hak, ada kewajiban. Kewajiban anak, ya, ini harus juga terjalin, ya, harus balance lah antara hak dan kewajiban, ya. Kewajiban anak, satu apa kira-kira? Satu, hormat kepada orang tua atau wali atau kepada guru, ya. Jadi hormat, ya, kepada orang tua atau wali dan kepada guru atau sesama siapapun, ya, siapapun harus, ya, hormat. Nah, yang kedua, mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman. Menyayangi teman? Iya. Jadi mencintai keluarga, mencintai masyarakat, dan kepada teman turut sayang, ya.
Bukan hanya sayang kepada Sayang pacar. gimana deh? Iya, bukan kepada semua teman itu harus sayang ya, harus sayang. Itu kemudian mencintai tanah air, harus cinta tanah air. Ya. NKRI, harga mati. Iya, harus gitu. Kemudian mencintai bangsa. Ya, kita dari Sabang sampai Merauke itu adalah saudara kita. Ya, semua harus kita cintai dan mencintai negara. Kita punya integritas, loyalitas kepada negara. Ya, itu harus punya integritas yang tinggi dan loyalitas yang tinggi. Bahkan kita nanti berdedikasi itu untuk negeri, untuk ibu pertiwi, untuk anak bangsa. Ya, itu. Kemudian selain itu karena kita sebagai orang beragama ya harus taat beragama, ya, ibadah ya, sholat lah, ya, sesuai melakukan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing, ya. Dan itu awas, ini yang adalah kewajiban anak, ya, kewajiban anak. Mentaati, ya. Kemudian melaksanakan etika dan akhlak mulia. Ya, itu awas, ini tugas Anda dan berupa kewajiban. Ya, dia kalau kewajiban sifatnya kan mutlak, itu harus ya, harus dilaksanakan. Ya, itulah kewajiban anak ya. Nah, itu. Terus sekarang kan lagi di masa pandemi nih. Jadi bagaimana konsep sekolah ramah anak di era adaptasi kebiasaan baru ini? Ya. Nah, tapi jangan lupa Bapak sebelum menjawab ke sana ini saya ingin mengulas dulu tentang peran anak ya, dalam sekolah ramah anak nih, ya, peran anak dalam sekolah ramah anak, ya, itu kalau peran pemuda dalam pembangunan berbangsa dan bernegara ada 3. Satu, sebagai aset bangsa. Ya, kita sebagai aset bangsa nih. Ya, aset itu kekayaan, sebagai kekayaan ya. Yang kedua sebagai agen perubahan sosial. Yang ketiga sebagai pelopor. Ya. Nah, jadi kita kiprahnya kita dalam pembangunan bangsa dan negara ada 3 tadi ya. Nah, itu. Nah, sebagai anak, sebagai siswa dalam sekolah ramah anak itu memiliki dua hal ya, yaitu sebagai pelopor dan sebagai pelapor. Nah, kalau pelopor bagaimana tuh Pak? Ya, untuk pelopor dengan pelapor beda. Ya, beda. Nah, untuk pelopor yaitu diantaranya harus menjadi agen perubahan, baik perubahan di sosial masyarakat, perubahan di keluarga, perubahan di sosial keagamaan, atau perubahan sosial di sesama anak muda, ya. Nah, misalnya di tempat ibadah kita ya, nah, itu kita harus bisa membangun semangat untuk ada ikatan remaja masjid misalnya ya. Itu kita yang paling dominan di sana, harus memberikan contoh dan seterusnya. Kemudian menggerakkan teman dalam di RT ya, di RW, dalam kegiatan sosial, kegiatan olahraga, dalam kepemudaan. Jadi pelopornya kita ya, itu sebagai agen perubahan sosial. Nah, kalau termasuk ini masa pandemi ya, jadi di lembur kita ya, di kampung kita harus jadi agen perubahan. Ya, misalnya sekarang harusnya bermasker, cobalah kita berikan contoh. Minimal berikan contoh, kalau tidak bisa menegur, tidak bisa menginstruksikan. Beri contoh yang kita yang memberikan contohnya. Kita bermasker, kita berjaga jarak, kita selalu pola hidup bersih dan sehat, PHBS. Ya, itu
harus seperti itu. Dan selalu terlibat aktif ya dalam memanfaatkan waktu luang, jangan terlalu banyak pakai main ya, gadget. Seharian pakai gadget itu namanya bukan pelopor ya. Pelopor yang positif bukan. Jadi kalau seharian kita main gadget saja sampai seharian penuh, itu bukan termasuk pelopor. Tapi pelopor itu berada di depan, memberikan contoh dan menggerakkan orang-orang sehingga bisa melakukan hal-hal yang positif, yang baik ya. Sebagai pelapor ya. Nah, misalnya di SMA 3 ini karena sebagai sekolah ramah anak, ada hal-hal yang tidak diterapkan konsep sekolah ramah anaknya, maka bukan dilaporkan ke polisi tapi berikan masukan. Pak, Ibu, baiknya begini. Nah, menurut kami begini, berikan masukan yang baik, yang positif, sehingga jalan lagi ya, dan lebih baik SRA-nya di SMA 3 ya. Itu saja kira-kira. Nah, sekarang lagi di masa kebiasaan adaptasi kebiasaan baru. Proses KBM tuh kan PJJ ya, pembelajaran jarak jauh. Bagaimana peran guru terhadap PJJ? Ya, sebelum ke sana, ini dulu ya. Sebelum kita ke peran guru, maka kita harus punya komitmen dulu nih. Komitmen dulu. Anak-anak harus punya komitmen ya. Komitmennya apa di masa pandemi ini? Stop virus. Masa pandemi. Dengan apa? Dengan dua hal, PHBS dan prokes yang ketat. Ya, jadi stop virus dengan melakukan dua hal. PHBS. Pola hidup bersih dan sehat dan protokol kesehatan jalankan. Ya, itu. Nah, kemudian peran gurunya ya. Peran guru dalam PJJ itu banyak ya. Peran guru diantaranya memotivasi siswa untuk terus belajar dan menjaga kesehatan di rumah. Satu. Yang kedua, memberikan motivasi pembelajaran, memberikan materi pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan dan tidak membebani gitu. Yang ketiga, pembelajaran disesuaikan dengan kondisi siswa. Ya, karena siswa kadang-kadang ini di program kan tidak selesai semua itu. Ya, disesuaikanlah yang ringan-ringan aja. Yang penting anak mau belajar di rumah dengan baik. Yang keempatnya, materi pembelajaran tidak memuat hal-hal yang menjadikan anak stres, ya, yang seperti gitu. Yang membosankan, yang membebankan, yang menjadikan hal jadi stres. Contohnya tadi ya, memberikan tugas 50 yang sulit-sulit gitu ya. Nah, itu jangan. Jadi sesuai dengan kondisi yang ada, ya. Kemudian selalu menjalin komunikasi dengan orang tua. Jadi membangun kemitraan dengan orang tua, ya. Kalau biasa kan kita ada home visit ke rumah siswa, ya. Ingin tahu kendalanya apa, gitu kan? Sehingga tidak lancar ke PJJ-nya. Yang berikutnya mengupayakan guru itu bisa melakukan monitoring betul. Monitoring ya. Monitoring itu bisa lewat online ya, bisa juga langsung ke rumahnya, tapi itu juga dengan protokol kesehatan yang ketat. Itu peran guru di dalam PJJ masa pandemi. Kalau sarana prasarana dalam masa PJJ KBM sarana, iya harus juga mendukung, disesuaikan ya. Iya, sama. Jadi sarana prasarana juga di masa pandemi itu harus disesuaikan dan harus mendukung ya. Yang pertama adanya media pembelajaran yang mendukung dalam kegiatan belajar. Ada kan?
Ya itu ya bisa pakai HP, bisa pakai laptop. Ya. Ya ada yang disediakan selain Classroom ya, Ada Google Kuiper, Classroom, apalagi Kuiper, ada Kuiper, Quizzes, ya. ya. Nah itu kan manfaatkan teknologi, Iya. ya manfaatkan teknologi. Kemudian apa namanya menyediakan untuk cuci tangan, ya untuk cuci tangan, kemudian termogan, ya termogan, kemudian air selalu bersih ya, yang kita gunakan airnya harus air yang mengalir, dan kemudian sekolah tetap mengadakan peralatan sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi tadi udah Bapak sebutkan tadi ya. Itu jadi itulah sarana juga harus mendukung dalam situasi masa pandemi. Ya. Itu. Nah, kalau misalnya peserta didik peran peserta didik itu bagaimana di era pandemi kayak gini? Adaptasi kebiasaan Iya, baru. jadi ketika PJJ, anak belajar di rumah ya. Iya. Anak belajar di rumah juga harus ada ukuran anak ya, ada ukuran hal yang harus yang harus dikerjakan. Pertama, tetap ya melaksanakan protokol kesehatan dan PHBS. Yang terpenting itu. Ya, itu. Yang kedua, semangat belajar dengan riang gembira. Ya, happy, belajar itu harus happy. Ya, semangat belajar dengan riang gembira itu. Kemudian selalu berpikir positif. Ya. Jangan mudah terkena provokasi. Ya, ada yang berita-berita yang hoax. Jangan tuh. Ya, kita harus berpikirnya yang positif, jauh ke depan lah. Berpikir positif thinking lah. Jangan mudah terhasut, mudah terprovokasi dan seterusnya ya. Itu. Kemudian harus belajar kolaboratif dengan orang tua. Ya, harus bisa berkolaborasi dengan orang tua, belajar itu. Ya. Contohnya apa kira-kira? Kalau di rumah kan kita belajar sambil bantu orang tua. Nah, itu. Iya. Jadi itu yang maksud dengan belajar kolaboratif di dapur. Iya. Ya, di dapur itu kan semua pembelajaran. Ya, di dapur, kemudian di ruang keluarga, di itu ruang juga tamu, belajar. itu juga belajar ya. Ya, jadi kolaboratif sekali lah. Nah, terus selalu mengkonsumsi makanan yang sehat ya, yang bervitamin. Jadi jangan masukkan itu yang asal saja jajan sembarangan. Yang mau sembarangan, tapi harus yang bernilai baik lah ya. Tetap melakukan kegiatan olahraga, berjemur. Jadi kita itu meningkatkan imun ya, menjaga imun tubuh. Menjaga imun tubuh. Jadi di masa pandemi ini ya, anak-anak pertama ya harus punya komitmen. Apa komitmennya? Satu ya, masa pandemi harus segera berakhir. Yang kedua ya, pastikan kita selalu sehat. Yang ketiga, protokol kesehatan dengan PHBS. Dan yang keempatnya, jangan lupa selalu berdoa kepada Yang Maha Kuasa ya. Ini adalah sebuah ujian, adalah sebuah cobaan dari Yang Maha Kuasa. Kita harus bersabar, tawakal ya, dan sambil berdoa ya. Itulah yang harus kita lakukan, siswa lakukan di era pandemi ketika PJJ di rumah masing-masing. Jangan lupa ada lagi. Jadi selama PJJ di rumah itu harus pakai seragam sekolah.
ya, harus pakai seragam sekolah. Ya bila perlu pakai sepatu. Sepatu. Walaupun Di rumah adanya sekolah, ya pakai seragam ya, gitu. Nah itulah tugas anak-anak atau siswa pada PJJ di masa pandemi. ya. Nah, kan sekarang belajar dari rumah tuh. Ya, Berarti kan siswa itu berhubungannya dengan orang tua. ya. Apa pesan guru terhadap orang tua di rumah tuh buat orang tua? Ada pesan ya? Harus iya, ada pesan. iya betul. Jadi karena ada kemitraan guru sekolah dengan orang tua di rumah, maka guru juga harus memberikan pesan kepada orang tua, di antaranya ya dipesankan tadi ya, selalu menggunakan pada saat PJJ walaupun ada di rumah, pakai masker ya jelas, kemudian cuci tangan dengan protokol kesehatan ya, dengan PHBS, kemudian menggunakan seragam, kemudian berikan anak-anak untuk belajar itu dengan ruangan yang representatif, Yang nyaman. yang nyaman, kondusifkan. Jadi orang tua harus bisa mengkondusifkan anak supaya belajar. Nyiapkan mejanya, nyiapkan ruangannya yang terang gitu ya. Kemudian bahkan sampai menyiapkan makanannya. Ya, jadi mendukung anak belajar di rumah. Betul, mendukung mengkondisikan. Ya, mendukung, mengkondisikan. Jadi memotivasi terus ya. Dan jangan lupa periksa gadgetnya. Periksa gadgetnya. Jangan ada konten yang negatif ya. Jadi harus pastikan pertama ya, termasuk itunya kuotanya ya. Kuotanya selalu dipastikan selalu ada ya. Kontennya jangan yang negatif itu ya. Itulah tugas pesan guru kepada orang tua di rumah ya. Mudah-mudahan ibu bapak di rumah ya itu selamanya ada dalam lindungan Allah, selalu sehat ya, selalu riang gembira ya. Ini adalah kewajiban kita, apapun yang kita lakukan adalah hal yang terbaik buat anak-anak ya. Jadi sekarang bagaimana ya happy ending yang diharapkan setelah sekolah ramah anak diterapkan di Semantika? Ya, happy endingnya, jadi artinya happy ending itu harapan terakhir yang secara sempurnanya sekali ya, yaitu ada dua happy endingnya dari penerapan sekolah ramah anak itu. Yang pertama ya, anak senang dan berprestasi. Anak senang dan berprestasi. Yang kedua, guru tenang dan berdedikasi. Kedua, guru tenang dan berdedikasi. Dan yang ketiga, orang tua bangga dan bahagia. Nah, orang tua bangga dan bahagia. Itu yang pertama, ending pertama. Yang kedua, terjadinya Indonesia layak anak. Idola. Ya, idola Indonesia layak anak ya. Indonesia layak anak. Ya. Nah, baik, jadi kesimpulannya yang disebut anak itu adalah seorang yang berusia 18 tahun, sebelum 18 tahun. Iya, betul. Lalu hak anak ada 4, yaitu hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan, dan hak partisipasi. Betul. Lalu kita kan lagi ada materi sekolah ramah anak nih. Sekolah ramah anak adalah satuan pendidikan yang dapat menjamin hak anak, melindungi anak dari segala tindakan kekerasan, dan terjadinya mekanisme pengaduan. Lalu konsep yang merubah paradigma sehingga anak selalu berpikir positif dan optimis. Kondisi yang diharapkan dari sekolah adalah Bari Ihsan, yaitu bersih, aman, ramah, indah, inklusif, sehat, dan nyaman. Peran anak dalam situasi sekolah ramah anak adalah menjadi pelopor dan pelapor.
Lalu peran anak dalam era pandemi adaptasi kebiasaan baru, yaitu dengan punya komitmen stop virus, stop pandemi dengan PHBS dan prokes. Jadi katanya ada yel-yel sekolah ramah anak ya Pak? Ada. Bagaimana tuh sekolah Ada yel-yelnya? yel-yelnya dan ada yel-yel SRA, ada juga tepuk SRA, gitu. Ya. Nah yel-yelnya coba kita lakukan ya. Boleh. Yel-yel SRA. Nah, anak senang dan berprestasi. Maaf begini harusnya. Anak senang dan berprestasi, guru tenang dan berdedikasi, orang tua bangga dan bahagia. Ya. Sekali lagi. Anak senang dan berprestasi, guru tenang dan berdedikasi, orang tua bangga dan bahagia. Itu apa? Yel SRA. Sekolah ramah. Nah, ada juga tepuk SRA. Gimana tuh Pak? Nah, caranya begini, diawali dengan tepukan 2 kali ya. Nah, tapi kita lihatnya untuk kepada hak anak ya. Iya. Hak apa? Anak apa saja coba tadi sebutkan. Hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan dan hak partisipasi. partisipasi. Nah, itu. Jadi gini. Hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi. Yes. Oh ya. Sekali lagi. Tepuk SRA. Hak hidup. Gini. Oh, hak Hak hidup. hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi. Yes. Itu. Ya. Gitu. Terima kasih kepada Bapak Kanda Ya. yang sudah menyampaikan materinya. Semoga bermanfaat bagi kita Pesan semua. Terakhir nih, barangkali ada pesan dari Bapak Kanda untuk CPD, adik-adik CPD semuanya. Ya. Bisa? Ya. Masih semangat anak-anak ya, semangat. Nah, jadi yel-yel semantika itu kan dulu ada yel-yel semantika juga. Ada. Ya. Semantika selalu bisa. Yes. Nah, kalau sekarang dirubah karena visi-misi kan sudah berubah sekarang visinya. Ya, semantika selalu bisa, semantika jawara. Oh. Jadi semantika dijawab ya. Semantika selalu bisa, semantika jawara. Semantika selalu bisa, semantika jawara. Itu. Nah, pesan dari Bapak kepada anak semua bahwa selalu berupaya ya pada kita semua. Yang pertama kita harus selalu berdoa. Mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi oleh Allah SWT ya, oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Kemudian kita juga berdoa agar ini masa pandemi segera berakhir. Yang keduanya, ingat pesan bahwa kita harus selalu menerapkan prokes dan PHBS. Yang ketiganya ya, tingkatkan imun, berolahraga riang gembira, selalu berpikiran positif thinking ya, dan optimis. Itu saja dari Bapak. Mudah-mudahan ada banyak manfaatnya ya. Selamat jumpa di kemudian hari ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Jadi cukup sekian materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan sekolah bisa lebih indah, jangan marah-marah. Mari kita ramah, anugerah artikan. Jabar selalu terdapat, senyum sapa salam itu pedoman di sekolah ramah anak. Pendidikan sekolah
bisa